Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa kata mutiara Islam yang bisa kita jadikan pedoman atau modal kita untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. Maka dari itu, simak baik-baik ya penjelasan yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga di luar daripada berbagai sudut pandang. Maka dari itu kita lepaskan semua sudut pandang itu dan kita hanya fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri. Ya, kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang sudah dinyatakan atau dijelaskan atau yang banyak sekali terdapat di dalam Google ataupun dalam web, itu tujuannya adalah untuk memperbaiki diri kita sendiri. Entah dari manapun, selagi semua yang dinyatakan itu adalah demi kebaikan bersama, maka kita ambil manfaat. Tetapi ketika itu tidak membawa kepada kebaikan, maka kita bisa meninggalkannya. Seperti itu. Oke, sekarang masih berbicara tentang kata-kata mutiara Islami. Nama Islami. Yang pertama adalah barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya, yakni jalannya Allah, maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Ya, tujuannya yaitu Allah. Bisa juga kalau kita tujuannya akhirat, maka kita arahkan jalannya ini adalah kepada jalannya Allah dan tujuannya Allah. Tapi bisa juga kita maknai barang siapa yang bersungguh-sungguh berjalan pada jalannya, artinya jalan orang yang menempuh perjalanan tersebut, ya kan? Artinya dia sejalur dengan apa yang dia inginkan, maka pasti ia akan sampai pada tujuannya. Ketika seseorang itu sudah mempunyai tujuan yang jelas, mau diarahkan kehidupannya, masa depannya mau diarahkan kemana, maka ketika dia bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tersebut, maka pasti ada jalannya. Ya, ketika dia sungguh-sungguh pada jalan tersebut, maka dia akan sampai pada tujuannya. Banyak sekali beberapa contoh yang bisa kita ambil contoh adalah ketika seseorang pada waktu kecil itu dia ingin bercita-cita sebagai seorang guru, misalnya bercita-cita sebagai seorang pengajar, terutama yaitu dalam konteks hal ini saya sendiri yaitu pengajar bahasa Arab. Maka pada di awal jalan, permulaan jalan, maka saya fokuskan untuk belajar bahasa Arab. Ya, dan itu sudah saya lakukan dari pondok pesantren, dari MTS, MA sampai perguruan tinggi. Itu jurusan yang saya tempuh itu adalah bahasa Arab. Sehingga ketika tujuan saya yaitu ingin menjadi pengajar bahasa Arab, maka ketika dijalani dengan sungguh-sungguh tahap by tahap, one by one, maka step by step, maka kita akan benar-benar mengarah kepada tujuan tersebut. Nah, tetapi kita tentunya tidak bisa hitung-hitungan ketika kita bersungguh-sungguh pada satu jalan itu pasti kita mencapai tujuan. Itu terkadang kita tidak bisa menentukan secara pasti. Tentunya semuanya itu juga sudah ada yang mentakdirkan kita. Ketika ada takdir Allah yang kebetulan itu tidak selaras dengan apa yang kita usahakan, maka kita harus kembali bahwa takdir Allah yang paling benar dan paling baik. Jadi apapun itu, ketika kita tidak sukses di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kita, maka kita kembalikan semuanya itu kepada takdir Allah. Berarti takdir Allah itu akan menentukan baik tidaknya tujuan kita sekarang, di luar dari tujuan kita sendiri. Tetapi tentunya sebagai manusia kita harus bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tersebut. Maka ketika tujuan kita benar-benar sampai pada tujuan yang kita inginkan, maka takdir Allah itu beriringan dengan takdir kita, beriringan dengan apa yang kita usahakan.
Tetapi ketika kita sudah mempunyai tujuan, tetapi ternyata tujuan ini dipatahkan oleh takdir Allah yang datang, dan itu berbeda, berbelok akhirnya dengan tujuan yang ingin kita capai, maka artinya kita harus tetap bersabar dan juga menerima takdirnya Allah. Artinya Allah punya rencana yang lain untuk menentukan arah tujuan yang kita harus bersungguh-sungguh pada arah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Singkatnya seperti itu. Jadi, tetapi walaupun begitu, kita harus tetap bersungguh-sungguh di jalan yang ingin kita tuju. Jangan sampai lengah, kita tetap semangat, apapun hasilnya itu kita pikirkan belakangan. Yang penting adalah kita benar-benar ingin mengarahkan tujuan kita, cita-cita kita itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan jalannya. Oke, saya kira untuk yang pertama seperti itu penjelasannya. Adapun yang kedua, ilmu pengetahuan di waktu kecil itu bagaikan ukiran di atas batu. Saya kira ibarat seperti ini sangat banyak sekali. Kita temukan di beberapa kata-kata indah, kata-kata mutiara yang ada. Ilmu pengetahuan atau mempunyai ilmu pengetahuan atau menuntut ilmu di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Itu sangat banyak sekali, kata-kata quote-quote seperti ini, bahwa memang benar ilmu pengetahuan itu benar-benar dia ketika dari kecil sudah diberikan ilmu pengetahuan yang matang, kepercayaan yang matang, ilmu pengetahuan yang matang, maka itu akan menjadi modal utama bagi manusia untuk mengembangkan pikirannya. Saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya bahwa ilmu pengetahuan itu menjadi dasar kehidupan pikiran kita. Pikiran kita tidak akan berjalan ketika kita tidak punya ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa misalnya kita tidak bisa menyervis sebuah bola lampu bila kita tidak mengetahui pengetahuan tentang bola lampu tersebut. Kita tidak bisa menyervis sebuah motor ketika rusak karena kita memang tidak punya ilmu pengetahuan tentang kemotoran. Hal ini membuktikan bahwa ilmu pengetahuan itu dasar untuk membangun kehidupan pikiran kita. Maka dari itu perbanyaklah ilmu pengetahuan dari manapun itu berasal. Karena sewaktu-waktu itu akan berguna bagi kehidupan kita. Banyak sekali permasalahan yang ada di kehidupan kita dan itu harus dipecahkan melalui dasar ilmu pengetahuan yang membentuk kehidupan pikiran kita. Ya. Maka dari itu harus ditanamkan di waktu kecil. Ya, sebisa apapun, sekuat apapun, anak kecil itu harus benar-benar diberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa agar nantinya ketika dia besar punya dasar untuk mengembangkan dan juga menghidupkan pikirannya ketika dia sudah besar. Sehingga banyak sekali orang tua sekarang ini yang sulit sekali mengendalikan anak. Disuruh untuk belajar, untuk pergi ke sekolahan, pergi ke taman pendidikan Al-Quran dan sebagainya, itu sangat sulit sekali mengkondisikan anak. Apalagi pada zaman sekarang itu banyak sekali anak yang sudah mempergunakan gadget, ya kan, untuk mengisi waktunya di rumah dan sebagainya, yang hal ini tentu mengurangi waktu anak untuk belajar. Nah, hal ini tentunya kita harus pahami bahwa bagaimanapun ilmu pengetahuan itu harus dilakukan, harus dimulai itu dari kecil, dari anak-anak, sehingga nanti ketika dia dewasa dia akan mempunyai pengetahuan yang dapat digunakan untuk masa depannya. Kita harus memaksa anak untuk mau belajar. Karena apa? Karena ketika sudah dewasa dan belajar, dan pada saat itu kondisi akal, pikiran, kemampuan, keterampilan itu sudah mulai menurun, maka akan sulit sekali. Maka dari itu pepatah ini, ilmu pengetahuan di waktu kecil bagaikan ukiran di atas batu, itu artinya ketika
pengetahuan ini diberikan dari waktu kecil, maka dia akan terukir di dalam batu tersebut, atau dalam konteks ini itu terukir di dalam pikiran dan hatinya. Sehingga ketika membangun pikiran anak itu lebih mudah daripada anak yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Maka dari itu hasil ataupun kesimpulan daripada yang kedua ini, ilmu pengetahuan di waktu kecil bagikan ukiran di atas batu, adalah kita harus benar-benar menanamkan ilmu pengetahuan anak itu dari kecil, sehingga itu nanti akan memberikan bekal kepada si anak tersebut untuk mengembangkan kemampuan dan juga mengembangkan kehidupan pikiran mereka. Oke. Adapun yang terakhir di ayat yang ketiga, bukanlah anak yatim itu telah meninggal orang tuanya, tetapi sesungguhnya yatim itu adalah yatim ilmu dan akal. Kita ketahui bahwa anak yatim itu ketika salah satu orang tuanya yatim, salah satu orang tuanya itu sudah meninggal, katakan yatim itu. Tetapi dalam konteks beragama terutama, yaitu bahwa yatim itu tidak berarti bahwa dia kehilangan seorang ayah saja atau seorang ibunya saja. Tetapi dalam konteks keberagamaan, kita bisa menganalogikan bahwa yatim itu bisa saja dia adalah tidak mempunyai ilmu dan tidak juga mempunyai akhlak. Ini yatim piatu yang sangat buruk sekali bagi manusia. Maka dari itu orang Islam itu harus punya ilmu dan akhlak. Bahkan banyak sekali yang mengatakan al-akhlak fauqal ilmi. Ya, jadi akhlak, al-adab fauqal ilmi. Jadi adab itu di atasnya ilmu. Sebanyak apapun ilmu yang diperoleh, sebanyak apapun yang ilmu yang dimiliki oleh seseorang, ketika dia tidak berakhlak, ketika dia, banyak sekali terjadi di Indonesia seperti para pejabat yang punya kekuasaan, punya ilmu dan sebagainya, tapi dia banyak yang korupsi. Nah, ini akhlak terhadap rakyatnya ini sangat kurang sekali, sehingga kita harus memadukan antara ilmu dan akhlak. Orang harus berilmu karena apa? Karena untuk membentuk kehidupan berpikir. Dan dia harus mempunyai akhlak. Karena apa? Karena ketika dia sudah berpikir, maka dia harus bertindak sesuai dengan akhlak yang baik, sesuai dengan perbuatan yang baik. Karena dia diproses dari sebuah ilmu pengetahuan, lalu difikirkan, setelah difikirkan, lalu dilakukan dengan cara kehati-hatian. Maka dari itu, adanya ilmu dan akhlak itu adalah paduan yang sangat luar biasa yang membangun peradaban manusia yang lebih baik lagi. Kita ketahui banyak memang orang yang berilmu itu tapi tidak berakhlak, itu sangat banyak sekali. Dan itulah yang akan menghancurkan orang tersebut. Punya ilmu tapi tidak punya akhlak. Nah, ini sangat timpang sekali. Itulah yang kita anggap dalam kata-kata berikut ini adalah yatim. Saya kira cukup demikian. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf. Kita ketemu di video saya selanjutnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.